Malam itu terasa terlalu sunyi untuk sekadar disebut biasa. Rumah yang selama ini kupanggil tempat pulang mendadak terasa asing. Bukan karena berubah bentuk, tapi karena suasananya yang tak lagi sama. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Sementara suara angin di luar jendela seperti membawa sesuatu yang tak terlihat masuk ke dalam rumah. Aku duduk di sofa, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang sejak tadi mengganggu pikiranku. Di hadapanku, mama angkatku terdiam, menatap kosong ke arah luar, seolah ada sesuatu yang sedang ia tahan sendiri. Lalu ia menoleh, dan untuk pertama kalinya tatapannya terasa berbeda. Bukan sekadar hangat seperti biasanya, tapi lebih dalam, lebih rapuh, dan entah kenapa lebih dekat dari yang seharusnya. Saat itulah ia berbicara pelan, hampir seperti berbisik, memintaku untuk tetap di sana malam itu, meminta untuk menemani tidur bareng di kamarnya. Dan tanpa kusadari, permintaan sederhana itu menjadi awal dari dilema terbesar dalam hidupku. Namaku Raka. Kalau orang melihat hidupku sekarang, mungkin mereka akan berpikir aku beruntung. Punya tempat tinggal, bisa kuliah, dan hidup yang terlihat cukup tenang. Tapi tidak banyak yang tahu. Semua itu bukan sesuatu yang kudapatkan sejak awal. Aku tidak pernah benar-benar mengenal orang tua kandungku. Sejak kecil, hidupku berpindah-pindah, sampai akhirnya seseorang datang dan mengubah segalanya. Dia adalah mama angkatku, Bu Mira. Aku masih ingat dengan jelas hari pertama aku datang ke rumah ini. Aku masih kecil, canggung, dan penuh ketakutan. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Tapi saat Bu Mira menyambutku dengan senyum hangatnya, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan merasa aman. Sejak saat itu, rumah kecil ini menjadi duniaku. Bu Mira tidak pernah memperlakukanku sebagai anak angkat. Ia benar-benar menjadi seorang ibu. Ia mengajariku banyak hal, dari hal sederhana seperti disiplin dan tanggung jawab, sampai hal-hal yang lebih dalam, seperti arti kesabaran dan ketulusan. Kami hidup sederhana. Rumah kami tidak besar, hanya terdiri dari beberapa ruangan dengan perabotan yang tidak terlalu mewah. Tapi justru disitulah letak kehangatannya. Setiap sudut rumah ini menyimpan cerita. Dapur tempat mama sering memasak sambil bercerita. Ruang tamu tempat kami menghabiskan malam dengan obrolan ringan. Bahkan halaman kecil di depan rumah yang sering kami gunakan untuk duduk sore sambil menikmati angin. Aku tumbuh di sana, bersama mama. Hubungan kami semakin dekat seiring waktu. Aku terbiasa menceritakan apapun padanya. Tentang sekolah, tentang teman, bahkan tentang hal-hal kecil yang mungkin tidak penting bagi orang lain. Dan mama selalu mendengarkan. Ia tidak banyak menghakimi, ia lebih sering mengerti. Itulah yang membuatku merasa bahwa aku benar-benar punya keluarga. Namun waktu terus berjalan, aku tidak lagi anak kecil yang hanya butuh perlindungan. Aku mulai tumbuh, mulai memahami dunia dengan cara yang berbeda. Dan di saat itulah, aku mulai melihat sesuatu yang dulu tidak pernah kusadari. Mama sering terlihat lebih diam. Awalnya aku menganggap itu hal biasa. Mungkin ia hanya lelah, mungkin hanya butuh waktu sendiri. Tapi lama-kelamaan aku mulai menyadari, ada sesuatu yang berbeda. Kadang aku melihatnya duduk sendiri di ruang tamu, menatap televisi yang sebenarnya tidak ia perhatikan. Kadang ia menghela napas panjang saat berpikir aku tidak melihat. "Capek, Ma?" tanyaku suatu malam. Ia menoleh dan tersenyum. "Enggak kok." Cuma lagi pengen diem aja. Jawaban itu terdengar ringan, tapi entah kenapa terasa menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Sejak saat itu, aku mulai lebih sering menemaninya. Aku duduk di ruang tamu lebih lama, mengobrol lebih banyak, bahkan kadang hanya diam bersama tanpa kata-kata. "Ada kamu di sini aja, Mama udah senang," katanya suatu kali. Aku hanya tersenyum saat itu. Bagiku, itu hal yang wajar. Aku adalah anaknya, dan ia adalah satu-satunya keluarga yang kupunya. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tidak ada perubahan besar, tidak ada kejadian yang mencolok. Semua terasa normal. Sampai suatu hari, suasana rumah itu mulai terasa berbeda. Hari itu aku pulang lebih awal dari kampus. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara apapun selain langkah kakiku sendiri. Aku menemukan Mama duduk di ruang tamu. Lampu menyala, tapi suasananya terasa redup. "Mama," panggilku. Ia menoleh dan tersenyum. "Kamu udah pulang?" "Iya, Ma." Aku duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat kami hanya diam, tidak seperti biasanya. "Aneh ya, kalau rumah lagi sepi," katanya tiba-tiba. Aku mengangguk. "Iya,
tapi kan ada aku. Ia menoleh padaku. Tatapannya berbeda, lebih lama, lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar kehangatan seorang ibu, tapi juga kesepian yang begitu nyata. Malam mulai turun perlahan. Angin dari luar masuk melalui celah jendela, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Rumah itu semakin sunyi. Dan tanpa kusadari, malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak terucap, tapi perlahan mulai terasa. Dan aku belum tahu bahwa dari semua malam yang pernah kulewati di rumah ini, malam itu akan menjadi yang paling sulit untuk kulupakan. Suasana rumah semakin sunyi seiring waktu berjalan. Jam dinding berdetak pelan, seolah menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruangan. Aku masih duduk di samping Mama, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang sejak tadi muncul tanpa alasan yang jelas. Biasanya kami akan mengobrol ringan, tertawa kecil, atau sekedar menonton acara televisi yang sebenarnya tidak terlalu kami perhatikan. Tapi malam itu berbeda. Televisi menyala, tapi tidak ada yang benar-benar melihat. Kami sama-sama diam. Dan entah kenapa, diam itu terasa lebih berat dari biasanya. "Raka?" panggil Mama pelan. Aku menoleh. "Iya, Mah?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya seolah mencari sesuatu di wajahku. Sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu. "Kamu capek?" tanyanya akhirnya. "Lumayan, Mah. Tapi masih oke." Ia mengangguk pelan, lalu kembali diam. Beberapa detik berlalu. Lalu ia menarik napas panjang. "Raka, kamu nggak apa-apa temenin Mama malam ini?" Aku sedikit terkejut. "Memangnya kenapa, Mah?" Ia menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara lebih pelan. "Rumah lagi sepi banget. Mama gak enak kalau sendirian." Kalimat itu sederhana, bahkan terdengar wajar. Tapi cara ia mengatakannya membuatku tidak bisa menganggapnya biasa saja. Aku menatapnya. Ada sesuatu di sana. Bukan hanya permintaan untuk ditemani, tapi seperti ada rasa takut yang ia sembunyikan. Aku mengangguk pelan. "Iya, Mah. Aku temenin." Wajahnya sedikit berubah. Ada kelegaan yang langsung terlihat, meski ia berusaha menahannya. "Makasih ya," katanya lirih. Kami kembali duduk berdampingan. Waktu berjalan pelan. Terlalu pelan. Tidak banyak yang kami bicarakan, tapi justru itu yang membuat suasana semakin terasa aneh. Jarak di antara kami tidak berubah, tapi entah kenapa terasa lebih dekat. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena aku tidak ingin berada di sana, tapi karena aku mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Seolah ada batas yang perlahan menghilang. Akhir-akhir ini, Mama sering susah tidur, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Kenapa, Ma?" Ia menggeleng pelan. "Gak tahu. Kalau malam, rasanya panjang banget." Aku terdiam. Ia melanjutkan. "Kadang Mama cuma duduk di sini sampai pagi, sendirian." Dadaku terasa sedikit sesak mendengarnya. Aku mencoba tersenyum. "Kan sekarang ada aku." Ia menoleh padaku. Tatapan itu lagi. Lebih lama dari seharusnya. "Iya," katanya pelan. "Makanya Mama senang kamu di sini." Nada suaranya berubah. Lebih lembut. Lebih dalam. Dan disitulah perasaan aneh itu kembali muncul. Aku mulai ingin mengakhiri malam itu. Masuk ke kamar, menarik diri, dan menganggap semuanya kembali normal. "Mak, aku ke kamar dulu ya. Lumayan ngantuk," kataku akhirnya. Aku mulai berdiri. Tapi sebelum aku melangkah, tangannya menyentuh lenganku. Tidak kuat, tapi cukup untuk menghentikanku. "Jangan dulu ya." Aku membeku. Aku menoleh perlahan. Ia tidak menatapku dengan keras.
tidak memaksa. Tapi ada sesuatu dalam ekspresinya. Sebuah permintaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Temenin mama sedikit lagi aja, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya tidak. Aku terdiam cukup lama. Di dalam kepalaku, ada dua suara yang saling bertentangan. Satu mengatakan ini wajar, ia hanya kesepian. Yang lain mengatakan bahwa ini sudah mulai melewati sesuatu yang tidak seharusnya. Dan aku terjebak di tengah. Akhirnya, aku menghela napas pelan. Iya, Ma. Aku kembali duduk. Tapi kali ini, aku tahu sesuatu sudah berubah. Bukan dari apa yang kami lakukan, tapi dari perasaan yang mulai tumbuh tanpa bisa kuhentikan. Dan saat malam semakin dalam, aku mulai menyadari satu hal. Aku mungkin sudah melangkah terlalu jauh, tanpa pernah benar-benar sadar sejak awal. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di dalam rumah ini, tapi juga di dalam diriku sendiri. Perasaan yang dulu terasa sederhana, kini menjadi rumit. Kedekatan yang dulu hangat, kini terasa menekan. Tidak ada kejadian besar yang terjadi, tidak ada kata-kata yang melampaui batas. Tapi justru itulah yang membuat semuanya semakin sulit dijelaskan. Perubahan itu datang perlahan. Mama mulai lebih sering memanggilku di malam hari. Raka, kamu lagi di kamar? Raka, bisa kesini sebentar? Raka, Mama nggak bisa tidur. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, tapi frekuensinya semakin sering. Aku mulai merasa tidak punya ruang. Awalnya aku selalu datang, duduk di sampingnya, menemaninya sampai ia merasa tenang. Tapi semakin sering itu terjadi, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak sehat. Aku mulai menetapkan satu tujuan dalam diriku. Aku harus menjaga batas ini, apapun yang terjadi. Namun kenyataannya, itu tidak semudah yang kupikirkan. Suatu malam, aku mencoba untuk tidak keluar kamar. Aku ingin melihat apakah semuanya akan kembali normal jika aku mulai menjaga jarak. Beberapa menit berlalu. Lalu, ketukan itu datang. Tok, tok. Raka, suaranya terdengar dari balik pintu. Aku menutup mata sejenak. Inilah yang kutakutkan. Aku membuka pintu perlahan. Mama berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah. Tapi yang lebih jelas terlihat adalah kegelisahan. Kamu kenapa nggak keluar? Tanyanya pelan. Aku lagi pengen istirahat, Ma. Jawabku hati-hati. Ia terdiam sejenak. Lalu berkata, temenin Mama sebentar aja ya. Nada itu. Nada yang selalu membuatku sulit menolak. Aku ragu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin mengatakan tidak. Tapi saat melihat matanya, semua keberanian itu hilang. Iya, Ma. Jawabku akhirnya. Kami kembali ke ruang tamu. Tempat yang sama, suasana yang sama. Tapi perasaanku tidak lagi sama. Aku duduk di sana, tapi pikiranku tidak tenang. Ada tekanan yang terus tumbuh di dalam diriku. Hari-hari berikutnya, aku mencoba cara lain. Aku mulai pulang lebih malam, menghabiskan waktu di luar rumah. Bahkan sesekali menginap di tempat teman. Aku berpikir, mungkin dengan begitu, semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi ternyata tidak. Setiap kali aku pulang, pertanyaan itu selalu ada. Kamu dari mana aja? Kenapa jarang di rumah? Raka, Mama kangen kamu. Kalimat terakhir itu selalu membuatku merasa bersalah. Aku mulai terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa kuputus. Semakin aku mencoba menjauh, semakin Mama menarikku kembali. Dan semakin aku bertahan, semakin aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari biasanya. Rumah gelap. Hanya satu lampu yang menyala di ruang tamu. Mama duduk di sana, sendiri. Ia menoleh saat melihatku masuk. Kamu pulang, katanya pelan.
Aku mengangguk. Aku bisa merasakan suasana yang berat. Bahkan sebelum ia berkata apapun. Ia menatapku cukup lama. Lalu berkata, "Kamu berubah ya?" Kalimat itu membuatku terdiam. Aku ingin menyangkal. Tapi aku tidak bisa. Karena aku tahu. Ia benar. Aku ngerasa kamu mulai menjauh dari Mama. Lanjutnya. Suasana menjadi semakin sunyi. Aku berdiri di sana. Tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam diriku, semuanya bercampur. Rasa bersalah, rasa takut, dan keinginan untuk memperbaiki semuanya. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku sadar satu hal. Apapun yang kulakukan sekarang, akan tetap menyakitkan. Jika aku mendekat, aku akan terjebak lebih dalam. Jika aku menjauh, aku akan melukainya. Dan di saat itu, aku benar-benar sadar. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku harus memilih. Dan pilihan itu mungkin akan mengubah segalanya. Aku berdiri di tengah ruang tamu itu, berhadapan dengan Mama, dengan perasaan yang tak bisa lagi kujelaskan dengan kata-kata sederhana. Dadaku terasa penuh, seolah semua yang selama ini kutahan akhirnya menumpuk dan menunggu untuk pecah. Mama masih menatapku. Tatapan yang dulu selalu terasa hangat, kini justru membuatku semakin tertekan. "Kamu kenapa diam aja, Kak?" tanyanya pelan. Aku menarik nafas panjang. Inilah saatnya. Aku tidak bisa lagi menghindar. "Mah," suaraku terdengar berat. "Aku nggak bisa terus kayak gini." Ia sedikit mengernyit. "Maksud kamu?" Aku menelan ludah. Kata-kata itu terasa sulit keluar, seolah ada sesuatu yang menahannya. Kita terlalu sering bareng akhir-akhir ini, sampai aku ngerasa semuanya jadi beda. Wajahnya langsung berubah. "Beda gimana?" tanyanya. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Aku takut kalau kita terus kayak gini, hubungan kita nggak akan sehat lagi. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Seolah waktu berhenti. Mama mundur sedikit. Matanya mulai berkaca-kaca. "Jadi, selama ini kamu nggak nyaman sama Mama?" Suaranya bergetar. "Bukan gitu, Mah." Aku cepat menjawab. "Aku sayang Mama. Justru karena itu, aku nggak mau semuanya jadi salah." Air mata mulai jatuh di pipinya. "Kalau kamu sayang, kenapa kamu malah menjauh?" katanya lirih. "Mama cuma minta ditemenin." Kalimat itu sederhana, tapi menghantamku jauh lebih keras dari yang kubayangkan. Aku ingin melangkah mendekat, ingin menenangkan, ingin menghapus air matanya. Tapi kakiku terasa tertahan, karena aku tahu, jika aku mendekat sekarang, aku akan kembali ke titik awal. Dan semuanya akan terulang. "Aku tetap di sini, Mah," kataku pelan, menahan emosi. "Tapi bukan dengan cara ini. Kita harus kembali seperti dulu." Ia menggeleng cepat. "Gak bisa," katanya. Mama udah terbiasa kamu ada terus. Dadaku terasa sesak. Inilah yang selama ini kutakutkan. Ketergantungan itu sudah terlalu dalam. Aku tidak punya pilihan lain. Hanya satu jalan tersisa. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Aku harus pergi dulu. Untuk sementara. Kalimat itu akhirnya keluar. Dan langsung mengubah segalanya. Wajah Mama pucat. "Kamu mau ninggalin Mama?" Suaranya hampir tak terdengar. Aku menunduk. Bukan ninggalin, tapi kasih jarak. Air matanya jatuh semakin deras. "Kamu sama aja. Semua orang juga pergi," katanya pelan, penuh luka. Kalimat itu menusukku dalam. Aku berdiri di sana, berperang dengan diriku sendiri. Satu langkah saja, aku bisa kembali. Satu kata saja, aku bisa membatalkan semuanya.
Tapi aku tahu, itu bukan solusi. Dengan langkah berat, aku mengambil tas. Setiap gerakan terasa seperti mengkhianati sesuatu yang sangat berharga. Maaf, Ma. Ucapku lirih. Aku berbalik. Berjalan menuju pintu. Aku tidak berani menoleh. Karena aku tahu, jika aku melihatnya sekali saja, aku mungkin tidak akan jadi pergi. Tanganku menyentuh gagang pintu. Sejenak, aku berhenti. Menutup mata. Menguatkan diri untuk terakhir kalinya. Lalu, aku membuka pintu itu dan melangkah keluar. Suara pintu tertutup terdengar pelan di belakangku. Namun dampaknya terasa begitu keras di dalam hatiku. Malam itu terasa sunyi. Tapi bukan karena tidak ada suara, melainkan karena sesuatu dalam diriku benar-benar runtuh. Dan sejak saat itu, aku tahu tidak akan ada lagi yang benar-benar sama seperti sebelumnya. Hari-hari setelah malam itu terasa kosong. Aku berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kadang di kamar kos teman, kadang di perpustakaan kampus, bahkan sering hanya duduk sendiri di tempat-tempat yang tidak benar-benar ingin kudatangi. Aku mencoba menyibukkan diri, memaksa pikiranku untuk fokus pada hal lain. Tapi setiap malam datang, semuanya kembali. Bayangan Mama duduk sendirian di ruang tamu. Tatapannya yang penuh luka. Dan kalimat terakhirnya yang terus terngiang di kepalaku. Kamu sama aja. Semua orang juga pergi. Aku memejamkan mata. Berulang kali mencoba menenangkan diri. Aku tahu aku melakukan hal yang benar. Aku tahu ini satu-satunya cara. Tapi tetap saja, rasanya menyakitkan. Hari berganti hari. Minggu pertama terasa berat. Minggu kedua, lebih sunyi. Memasuki minggu ketiga, rasa rindu mulai mengalahkan semua alasan logis yang kupunya. Beberapa kali aku membuka ponsel, melihat namanya di daftar kontak. Jempolku hampir menekan tombol panggil, tapi selalu berhenti di detik terakhir. Aku takut. Takut jika aku kembali terlalu cepat, semuanya akan kembali seperti dulu. Aku harus kuat. Untuk diriku dan juga untuknya. Hingga suatu sore, saat aku duduk sendiri di bangku taman kampus, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Namanya muncul di layar. Mama. Tanganku sedikit gemetar saat membuka pesan itu. Raka, Mama minta maaf. Aku terdiam. Mataku membaca setiap kata dengan perlahan. Mama sadar, Mama terlalu bergantung sama kamu. Mama gak mau bikin kamu ngerasa tertekan lagi. Dadaku terasa sesak. Air mata yang sejak tadi ku tahan, akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Makasih ya, kamu udah jujur. Walaupun itu pasti berat buat kamu. Aku menatap layar cukup lama. Semua emosi bercampur jadi satu. Rasa bersalah, rindu, dan kelegaan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, aku merasa keputusan itu tidak sia-sia. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membalas. Aku juga minta maaf, Ma, kalau caraku terlalu menyakitkan. Pesan itu terkirim. Dan entah kenapa, hatiku terasa lebih ringan. Beberapa hari setelah itu,
aku akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke rumah. Langkahku terasa pelan saat berdiri di depan pintu yang begitu familiar. Rumah yang dulu terasa hangat sempat menjadi tempat paling menyesakan bagiku. Aku menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Mama berdiri di sana. Wajahnya terlihat berbeda. Bukan lagi penuh kegelisahan seperti dulu, tapi lebih tenang, lebih menerima. Ia tersenyum. "Kamu datang?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, Ma." Aku masuk ke dalam. Rumah itu masih sama. Tidak ada yang berubah secara fisik. Tapi suasananya berbeda. Lebih lega. Kami duduk di ruang tamu. Tempat yang dulu menjadi saksi semua kebingungan itu. Sekarang terasa lebih tenang. "Gimana kabarmu?" tanyanya. "Baik, Ma. Mama sendiri?" Ia mengangguk. "Sekarang, Mama lagi belajar buat nggak terlalu bergantung sama siapapun." Aku menatapnya. Ada kekuatan dalam suaranya. Ia melanjutkan, "Mama mulai keluar rumah lagi, ketemu orang-orang. Ternyata, Mama masih bisa berdiri sendiri." Aku tersenyum kecil. "Bagus, Ma." Ia menatapku, lalu berkata pelan, "Terima kasih ya, Kak. Kamu udah berani ambil keputusan waktu itu. Kalau enggak, mungkin Mama nggak akan pernah sadar." Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Semua rasa sakit yang kami lewati ternyata membawa sesuatu yang lebih baik. Hubungan kami tidak kembali seperti dulu, tapi justru menjadi lebih sehat, lebih jujur, lebih kuat. Dan di saat itu, aku akhirnya benar-benar percaya bahwa terkadang kehilangan sementara adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sesuatu yang berharga. Sejak hari itu, aku mulai memahami banyak hal yang sebelumnya tak pernah benar-benar kupikirkan. Hidup tidak selalu tentang mempertahankan kedekatan, tapi juga tentang mengetahui kapan harus memberi ruang. Bukan untuk menjauh selamanya, tapi untuk memperbaiki apa yang hampir rusak. Rumah itu masih sama. Tidak ada yang berubah dari bentuknya. Dinding yang sama, sofa yang sama, bahkan suara jam dinding yang berdetak pelan di malam hari masih terdengar seperti dulu. Tapi suasananya berbeda. Kini tidak ada lagi keheningan yang menekan. Tidak ada lagi tatapan penuh makna yang membingungkan. Tidak ada lagi perasaan bersalah yang diam-diam mengendap di dalam hati. Yang ada hanya ketenangan. Aku dan Mama kembali menjalani hari-hari kami, tapi dengan cara yang baru. Kami tetap berbicara, tetap tertawa, tetap berbagi cerita, namun dengan batas yang jelas. Batas yang justru membuat semuanya terasa lebih ringan. Suatu malam, aku kembali duduk bersamanya di ruang tamu. Tempat yang dulu pernah menjadi titik awal dari semuanya. "Kamu capek?" tanyanya seperti biasa. "Lumayan, Ma," jawabku sambil tersenyum. Ia mengangguk pelan, lalu menatap ke arah jendela. Sejenak terdiam. "Ternyata sendiri itu nggak selalu seburuk yang Mama pikir," katanya akhirnya. Aku menoleh. Ia tersenyum tipis. "Kadang kita cuma butuh waktu buat berdamai sama diri sendiri, bukan terus mencari orang lain buat nutupin rasa kosong." Tidak seperti dulu, ketika setiap langkah terasa penuh keraguan. Kini, semuanya terasa jelas. Sebelum masuk, aku berhenti sejenak. Menatap ruang tamu itu sekali lagi. Tempat yang pernah menjadi saksi kebingungan, kesalahan, dan keputusan paling berat dalam hidupku. Namun juga, tempat di mana aku belajar arti kedewasaan. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa damai. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena aku sudah memahami maknanya.
bahwa mencintai seseorang dalam bentuk apapun itu bukan tentang selalu berada di dekatnya, tapi tentang menjaga agar semuanya tetap berada di tempat yang seharusnya. Malam itu, aku menutup pintu kamarku dengan tenang, tanpa beban, tanpa keraguan, hanya dengan satu keyakinan, bahwa menjaga yang benar akan selalu lebih berarti daripada mempertahankan yang terasa nyaman.